awalnya diremehkan karena badan lebih kecil. Selanjutnya, militer Amerika dan Eropa kaget kekuatan TNI AL. RIMPAC atau Rim of the Pacific merupakan latihan perang angkatan laut yang diikuti negara-negara dari berbagai penjuru dunia. Latihan tersebut dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan dimotori oleh Armada Pasifik Amerika Serikat. Biasanya melibatkan kekuatan AL dari negara-negara yang sedang tidak bermusuhan dengan Amerika dan berlangsung sejak tahun 2008 selama lebih dari 1 bulan. Negara-negara itu di antara lain Australia, Brunei, Kanada, Chile, Kolombia, Prancis, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Peru, Korea Selatan, Filipina, Singapura, dan lainnya. TNI Angkatan Laut ketika berpartisipasi dalam RIMPAC yang biasanya diselenggarakan di Hawaii, Amerika, pada tahun 2014 pernah mengirimkan 1 kapal perang dan lebih dari 200 pasukan Korps Marinir. Peran kapal perang TNI AL yang dikirim ke RIMPAC adalah untuk melaksanakan latihan bersama dengan kapal-kapal perang lain dari berbagai negara. Sedangkan pasukan marinir TNI AL melaksanakan latihan perang di daratan Hawaii. Materi latihan bersama dengan para prajurit marinir dari seluruh penjuru dunia itu antara lain operasi evakuasi non-kombatan, latihan koordinasi dukungan api, program Combined Marksman, operasi amfibi, mendukung eksperimen, latihan posko perintah, dan integrasi AAV. Latihan, parameter dalam Raid Combat Mechanical dan Cooperation tangki latihan, tembak senjata kecil, tembak baterai utama, interoperabilitas dengan pasukan koalisi, kerjasama penggerbekan amfibi, pendaratan dek helikopter malam, dan lainnya. Kehadiran para marinir TNI AL selalu menarik perhatian karena dari ukuran badan dibanding para marinir dari negara-negara Amerika dan Eropa, ukuran badan para personel marinir termasuk kecil. Para marinir TNI AL awalnya bahkan diragukan bisa mengikuti acara RIMPAC yang dalam latihannya sangat bergaya ala marinir Amerika tersebut. Tapi selama menjalani latihan perang yang terkenal berat tersebut, para prajurit marinir TNI AL justru banyak yang berprestasi dan berhasil meraih penghargaan prestisius. Yang berhasil diraih para prajurit marinir TNI AL di antara lain, medali berlogo hewan Godzilla yang melambangkan ketangguhan, kekuatan, dan keperkasaan seorang prajurit marinir. Dengan sejumlah prestasi yang diperoleh prajurit marinir TNI AL, para marinir dari negara lain, khususnya dari Amerika, dibuat terheran-heran. Pasalnya, para prajurit USMC yang kebanyakan berbadan raksasa tersebut tak berdaya ketika harus berlomba baik dalam keterampilan berperang maupun ketahanan fisiknya saat latihan perang. Pada acara RIMPAC yang berlangsung, banyak prajurit marinir dari berbagai negara kembali kagum terhadap keterampilan bertempur dan ketangguhan fisik marinir TNI AL. Tidak hanya kagum, para prajurit marinir dari negara-negara asing juga terkaget-kaget. Pasalnya ketika memenangkan sejumlah lomba keterampilan bertempur dan ketangguhan fisiknya, ternyata sedang menjalankan ibadah puasa. Cerita soal diremehkan ini juga pernah terjadi pada tahun 1980-an. Ketika itu ABRI atau TNI hendak membentuk pasukan khusus yang antara lain memiliki kemampuan anti-teror. Satuan pasukan khusus dari berbagai negara pun dijadikan sebagai referensi. Dari berbagai referensi yang diperoleh seperti ilmu pasukan khusus dari Jerman, Inggris, pasukan khusus anti-teror Angkatan Laut Prancis, dan pasukan khusus Korea Selatan. Satuan-satuan di atas banyak mempengaruhi pembentukan pasukan khusus di lingkungan TNI. Pasalnya, semua teknik yang diramu dari berbagai aliran pasukan khusus itu diyakini mampu membentuk tiap personel pasukan khusus TNI menjadi pasukan tempur yang sangat profesional. Dengan kata lain, kehebatan pasukan khusus tidak ditentukan oleh teknologi yang digunakan dalam pertempuran, melainkan oleh kemampuan personil dalam menguasai ilmu bela diri, penggunaan senjata tajam, dan keterampilan penggunaan senjata api yang tidak dilengkapi teknologi serba canggih. Oleh karena itu, demi mencetak pasukan khusus yang dalam misi tempurnya tidak terlalu tergantung pada teknologi, Letjen LB Murdani melarang pasukan-pasukan khusus Amerika untuk dipergunakan sebagai referensi. Cina AS memanas.
TNI AL latihan perang besar dekat Laut Cina Selatan. TNI AL unjuk kekuatan di tengah memanasnya Laut Cina Selatan. Ada apa? Situasi di perairan Laut Cina Selatan akhir-akhir ini terus memanas. Sejumlah negara di Indo-Pasifik seperti Australia, Filipina, dan Amerika Serikat baru-baru ini menunjukkan kekuatan armada tempur lautnya di sekitar Laut Cina Selatan untuk mendowngrade dominasi kekuatan Angkatan Bersenjata Tentara Pembebasan Rakyat Cina, PLA, di perairan Laut Cina Selatan. Australia, Filipina, dan Amerika Serikat baru-baru ini dikabarkan telah menggelar latihan militer gabungan atau trilateral di perairan Indo-Pasifik. Dengan menurunkan kekuatan sejumlah kapal induk dan pesawat tempur masing-masing negara di wilayah Indo-Pasifik, Indonesia pun tak mau ketinggalan. TNI AL juga melakukan unjuk kekuatan dengan mengerahkan hampir kekuatan penuh seluruh unsur yang dimiliki Angkatan Laut Indonesia, mulai dari Koarmada 1, Kolin Lamil, Marinir, hingga Pusat Penerbangan Angkatan Laut, Pus Penerbal, dalam kegiatan latihan militer gabungan Gladi Tugas Latihan Tempur Gelagaspur tingkat 3 atau L3 di Pulau Dabo Singkep Kepri yang tidak jauh dari Laut Cina Selatan. Tidak tanggung-tanggung, 2.000 personel TNI AL diturunkan dalam latihan gabungan kali ini. Tidak hanya itu, TNI AL juga mengerahkan 26 kapal perang dari berbagai jenis yang dimiliki oleh Koarmada 1. Dalam latihan militer gabungan kali ini, Marinir akan melakukan pengintaian ke sebuah pulau yang telah dikuasai oleh kekuatan musuh. Pasukan Zonpur dari Pasmar 1 Jakarta akan mengirim sejumlah pasukan khusus ke Pulau Dabo Singkep untuk melakukan operasi praserbu dengan target menguasai pulau untuk membuka jalan bagi pasukan tempur amfibi dan artileri untuk meringsek masuk ke Pulau Dabo Singkep. Panglima Koarmada 1, Laksma TNI Ahmadi Heri Purwono, menyatakan latihan gabungan TNI AL kali ini sengaja dilakukan untuk menguji kemampuan sistem senjata armada terpadu dari seluruh unsur kekuatan di lingkungan TNI AL. Latihan gabungan kali ini telah mengintegrasikan kekuatan serbu marinir, kekuatan pertahanan pangkalan, serta pertahanan laut oleh kapal perang TNI AL. Jadi teruji bahwa SSAT kita merupakan sistem terintegriti antar kesatuan dan tujuannya adalah meningkatkan keahlian, tingkat kemahiran prajurit di dalam mengoperasikan alatnya masing-masing, kata Laksma TNI Ahmadi Heri Purwono di atas kapal perang KRI Semarang 594 Kamis 23 Juli 2030. Ketika disinggung apakah kegiatan latihan gabungan TNI AL kali ini dilakukan terkait dengan situasi memanasnya Laut Cina Selatan, Laksma Heri mengatakan kegiatan latihan gabungan ini tidak terkait secara langsung dengan situasi di Laut Cina Selatan yang saat ini terus dinamis. Namun Laksma Heri menegaskan, sebagai prajurit TNI AL yang bertanggung jawab atas kedaulatan perairan Indonesia, harus selalu mempersiapkan diri, mental, serta kemampuan dalam mengoperasikan senjata yang dimiliki di masing-masing kesatuan. Tidak ada ini latihan rutin, tetapi kita harus siap setiap saat. Karena tugas kita adalah menjaga kedaulatan bangsa, maka TNI AL harus profesional, harus mampu digunakan setiap saat, katanya. Konflik AS Cina menuju klimaks perang dingin. Hubungan diplomat Amerika Serikat dan Cina kini mengalami titik terburuk selama 2020. Washington memberikan waktu 72 jam bagi Beijing untuk menutup konsulatnya di Houston di tengah tudingan spionase terhadap vaksin virus buatan AS. Tahun 2020 memang menjadi titik kompetisi strategis antara Cina dan AS. Mengalami peningkatan serius menuju perang dingin gaya baru, dua kekuatan ekonomi dan militer terbesar dunia itu terlibat berbagai konflik dalam panggung geografi dunia, mulai dari Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin. Mereka juga terlibat dalam berbagai vektor konflik mulai dari perdagangan, investasi, teknologi, spionase, institusi internasional, kebijakan kesehatan, angkatan laut, misil hingga ketegangan teritorial. Bukan hanya konflik secara langsung, kedua negara pun mendorong negara pihak ketiga menjadi sistem aliansi yang bisa melihat dunia dalam dua blok dunia, merah melawan biru atau kita melawan kita. Konfrontasi total itu menjadi bentuk definisi perang dingin. Pandemi virus dan resesi ekonomi yang semakin menajam selama ini juga menjadi beberapa pemicu ketegangan kedua negara. Itu diperpanas dengan isu sentral pemilu presiden AS.
Pemenang pemilu presiden pada November akan menentukan pendekatan lebih lanjut dalam konflik dengan China. Sepertinya konflik China-AS juga bukan perang personal antara Presiden Donald Trump dan Xi Jinping. Namun itu dipicu meningkatkan ekonomi elit yang bermusuhan di dua negara tersebut. Siapa mereka? Kelompok patriotik garis keras yang mengabaikan ruang intelektual, diplomatik, dan politik untuk terus mengalami pandangan saling berdekatan antara AS dan China. Perang dingin antara AS China akan menambah beban anggaran bagi kedua negara. Konflik itu juga bisa berdampak pada proxy war di negara lain yang membangun afiliasi bagi kedua negara besar itu. Ketegangan tersebut sebenarnya bisa ditangani dengan negosiasi dan diplomasi yang jitu. Namun pendekatan yang salah bisa memicu konfrontasi sehingga banyak pihak harus hati-hati dengan apa yang diinginkan oleh kedua negara tersebut. Ungkap John Kemp, analis politik AS China, dilansir Reuters. Tudingan spionase ekonomi yang dilakukan China memang menjadi motivasi utama bagi AS, tapi banyak ketegangan lain dengan Beijing dalam sejumlah front. Tidak diragukan lagi kalau spionase menjadi ancaman bagi AS, kata Abraham Denmark, Direktur Program Anak di Kissinger Institute and the Wilson Center. Namun dia mempertanyakan penutupan konsulat di Houston akan menyelesaikan masalah. Kemenlu China menepis tuduhan AS dan mengancam akan menutup konjen AS di Wuhan. Laksma Heri mengatakan kegiatan latihan gabungan ini tidak terkait secara langsung dengan situasi di Laut Cina Selatan yang saat ini terus dinamis. Namun Laksma Heri menegaskan, sebagai prajurit TNI AL yang bertanggung jawab atas kedaulatan perairan Indonesia, harus selalu mempersiapkan diri, mental, serta kemampuan dalam mengoperasikan senjata yang dimiliki di masing-masing kesatuan. Tidak ada ini latihan rutin. Tahun 2020 memang menjadi titik kompetisi strategis antara China dan AS. Mengalami peningkatan serius menuju perang dingin gaya baru, dua kekuatan ekonomi dan militer terbesar dunia itu terlibat berbagai konflik dalam panggung geografi dunia, mulai dari Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin, si perang dingin. Pandemi virus dan resesi ekonomi yang semakin menajam selama ini juga menjadi beberapa pemicu ketegangan kedua negara. Itu diperpanas dengan isu sentral pemilu presiden AS. Pemenang pemilu presiden pada November akan menentukan pendekatan lebih lanjut dalam konflik dengan China. Sepertinya konflik China-AS juga bukan perang personal antara Presiden Donald Trump dan Xi Jinping. Namun itu dipicu meningkatkan ekonomi elit yang bermusuhan di dua negara tersebut. Siapa mereka? Kelompok patriotik garis keras yang mengabaikan ruang intelektual, diplomatik, dan politik untuk terus mengalami pandangan saling berdekatan antara AS dan China.